dalam penilaian proyek ini tujuannya adalah memberikan informasi kepada guru ya. Jadi guru mencari informasi tentang kemampuan peserta didik, bisa meliputi memahami, mengaplikasikan, dan menyampaikan informasi dari suatu materi atau lebih yang terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai dari penugasan proyek tadi. Dan di dalamnya ini, di dalam proyek itu pasti ada tahapan atau langkah yang terdiri dari persiapan, pengerjaan, dan pelaporan. Dari semua tahapan-tahapan tersebut, apa saja hasil belajar yang dapat dinilai? Silakan, ada yang ingin berpendapat? Nah, ini kan untuk menyusun instrumen, berarti kan guru harus mengetahui hasil belajar apa saja di tahapan-tahapan itu yang dapat dinilai oleh guru. Misalkan tadi di perencanaan, kita buat 3 tahapan ya, perencanaan, pengerjaan, dan pelaporan. Kira-kira apa sih yang perlu dinilai, kinerja apa yang perlu dinilai oleh guru? Silakan. Mbak Anita. Mbak Anita hadir? Oke, sepertinya tidak ada tanggapan. Mas Ferry, Ramadan Ferry. Iya, Pak. Apa saja hasil belajar yang dapat dinilai dari tahapan-tahapan suatu proyek? Yang tentunya hasil produk dari proyek tersebut, kemudian laporan dari proyek tersebut, dan kerjasama anggota menurut saya. Oke, dari Mas Ferry menilai produk ya, produk, laporan, dan kerjasama. Jadi memang, oke, terima kasih Mas Ferry. Jadi memang tidak melulu bicara tentang hasil akhir ya, karena guru juga harus memperhatikan prosesnya. Misalkan di sini Mas Ferry mengacu pada kerjasama timnya. Oke, boleh. Kemudian nanti dinilai produknya, itu juga boleh. Ada lagi satu, Mbak Giti Safitri. Iya. Misalnya yang perlu dinilai ya sama prosesnya. Prosesnya, indikatornya apa kira-kira kalau menilai proses? Apa dari prosesnya? Misalkan pembuatan produk itu dari cara-caranya itu bagaimana, kemudian proses pembuatannya hingga jadi produknya. Oke, terima kasih Mbak Giti. Jadi dari tahapan-tahapannya apakah runtut atau tidak gitu ya? Terus dari tahapan-tahapannya tadi apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak? Nah, itu masih kurang spesifik mungkin ya. Kita lihat contohnya misalkan pada bagian perencanaan, itu guru dapat menilai bagaimana siswa merencanakan dan mengorganisasi tugas proyek, atau bagaimana siswa memperoleh informasi awal. Nah, misalkan di sini ketika merencanakan ini dilakukan di sekolah, guru pasti bisa melihat bagaimana mereka membagi tugas, kemudian mencari informasi bahan apa yang digunakan, kira-kira nanti butuh konsep apa, bagaimana, itu bisa dinilai oleh guru ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk tahapan perencanaan. Ini contoh ya, silakan nanti dikembangkan. Untuk pelaksanaan itu sama tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Ferry, adalah kerja kelompoknya bagaimana, apakah tugas masing-masing yang sudah diberikan tanggung jawab terlaksana dengan baik, bagaimana cara mereka mengidentifikasi informasi dan menganalisis permasalahan. Dan pada pelaporan bisa dilihat analisisnya, cara pembuatannya atau hasilnya itu bagaimana. Ini beberapa komponen yang dapat dinilai dari tahapan-tahapan yang dilalui oleh siswa. Nah, untuk proyek ini tidak semuanya
sepenuhnya dikerjakan di rumah ya. Jadi guru tidak boleh memberikan proyek kemudian ditinggal tanpa ada pengawasan. Jadi ada juga pembelajaran di kelas untuk proyek. Ini guru dapat melihat proses yang dilakukan oleh siswa. Seperti tadi pada tahap perencanaan, misalkan ini siswa mengamati maket rumah ya, itu bisa dilihat bagaimana siswa menganalisis kira-kira ini maketnya terbuat dari apa ya, ukurannya berapa. Nah, cara mereka menganalisis atau mencari informasi itu bisa menjadi penekanan pada saat pembelajaran di kelas. Kemudian ini bisa juga menjadi sarana untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Jadi guru bisa memantau secara langsung bagaimana keterampilan siswanya. Pada saat di kelas ini, siswa dapat menunjukkan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya dari suatu topik itu dengan cara memformulasikan. Bisa juga bertanya, menyelidiki. Nah, itu guru harus peka terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh siswa. Jadi kegiatan yang dilakukan di kelas itu juga dapat dilakukan sebagai penilaian individu. Karena proyek ini kan dilaksanakan secara kelompok, tentunya masing-masing individu ini memiliki keterampilan yang berbeda. Sekarang kita bahas di fisika. Coba sebutkan satu produk yang dapat dihasilkan dari proyek pada mata pelajaran fisika. Ada yang berpendapat? Nah ini, silakan tanpa ditunjuk ya. Ada? Nah, ada, saya tunggu ini. Saya, Pak. Oke, Mbak Ratna silakan. Kalau menurut saya proyek yang pernah saya tahu itu yang itu membuat seperti itu alat berat, tapi prototipe saja itu menggunakan konsepnya tekanan. Membuat alat berat ini maksudnya apa ya? Kendaraan gitu ya? Iya, kayak yang itu kayak bego itu loh, Pak. Oh ya, bego, menggunakan konsep tekanan hidrostatis ya? Iya. Ya, itu bisa juga. Terima kasih Mbak Ratna. Jadi salah satu produk juga untuk fisika yaitu membuat bego. Itu biasanya dari stick es ya biasanya. Ada juga yang buat kayak gitu. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya, Pak. Ada Mas Ferry, silakan. Oke. Kalau saya dulu pernah membuat itu motor listrik, Pak. Motor listrik, konsep apa? Atau cocok untuk materi apa ini? Jadi pakai induksi elektromagnet. Jadi ketika kita buat lilitan kemudian dialiri arus itu terjadi magnet yang narik paku itu, jadi bisa muter. Itu jadi pistonnya. Oke, ini termasuk konsep produk yang sering dikerjakan oleh siswa ya. Berapa lama Mas waktu itu membuatnya? Waktu itu kira-kira 2 minggu, Pak. 2 minggu ya. Jadi memang ketika sudah tahu, sudah pernah mencoba, nanti ketika memberi penugasan harus paham bahwa ini tidak bisa dikerjakan 1 minggu, berarti harus 2 minggu atau 3 minggu gitu ya. Tidak boleh asal. Jadi kalau gurunya sudah pernah melakukan, akan lebih membantu siswanya. Oke, terima kasih Mas Ferry. Selanjutnya tadi ada Mbak Hikmah Santi Agustin. Iya Pak. Jadi dulu pernah mata kuliah pengembangan alat peraga itu membuat kayak proyek sederhana gitu Pak. Jadi dari styrofoam dibuat kayak bagaimana cara kita mengetahui jalannya sinar gitu Pak. Jadi ada cermin datar, cermin cekung, cermin cembung seperti itu. Tapi itu dari alat dan bahan yang sederhana yang bisa kita jumpai karena kita mengerjakannya proyek di rumah gitu Pak. Oke, bagus ya. Ini sepertinya tugas yang baru saja dialami di semester ini ya karena WFH ya. Oke, jadi bisa juga nanti belajar tentang jalannya sinar dengan membuat alat sederhana, cermin cembung, cermin cekung yang dari penggaris ya, dari penggaris plastik kemudian dilapisi oleh lapisan berkilat. Oke.